apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pasangan suami istri menjadi korban pembegalan dengan senjata tajam di Jalan Gabus, Kota Medan. Tarian Liong atau naga sepanjang 208 meter di Kabupaten Deli Serdang pecahkan rekor muri. Menjajal warung mie instan dengan konsep melayani bergaya galak di Kota Medan. Kita ke informasi pertama, pasangan suami istri menjadi korban pembegalan di Jalan Gabus, Kecamatan Medan Area, Kota Medan pada Minggu pagi. Sebelum membawa kabur sepeda motor, pelaku sempat mengancam korban dengan senjata tajam ke arah korban yang berusaha mempertahankan sepeda motornya. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pembegalan yang dialami pasangan suami istri di Jalan Gabus, Kota Medan. Kejadian berawal saat kedua korban baru keluar dari rumahnya dan berencana pergi dengan mengendarai sepeda motor miliknya. Tanpa diketahui kedua korban, 3 anggota begal yang mengendarai sepeda motor datang dari arah belakang. Para pelaku langsung mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam, kemudian mengambil sepeda motor secara paksa. Berhasil mengambil sepeda motor korban, ketiga pelaku langsung melarikan diri. Pasca kejadian pembegalan, rumah korban tampak sepi dan tidak terlihat penghuni ada di dalam rumah. 3 orang dari arah sana, dari Sampali Simpang Kakak. Terus kemudian? Langsung di sini dibegalnya Acik sama Ai itu. Itu dia baru keluar dari mana, Pak? Dari rumah. Acik sama Ai itu keluar dari rumah. Jadi begalnya dari belakang datang sampai Simpang Kakak pula menuju sini. Dia menggunakan senjata tajam. Kawanan maling membobol puskesmas di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. 2 motor milik Satpam dan petugas medis raib dicuri. Kawanan maling yang membobol puskesmas di Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang terekam kamera pengawas. 2 maling mengendap-endap memantau situasi dalam ruangan. Pelaku masuk dengan mencongkel jendela puskesmas untuk membuka pintu utama, kemudian mencuri 2 motor dari dalam puskesmas. 1 motor mudah digasak kawanan maling karena tidak dikunci stang, sedangkan 1 motor lain harus dipatahkan stangnya. Saat kemalingan, Satpam dan 2 petugas medis sedang beristirahat. Mereka terbangun begitu motor raib dicuri. Puskesmas ini baru pertama kali kemalingan. Jadi ini sebelah kanan, ini dicongkel, buka masuklah dari bawah jendela itu ke dalam. 1 orang dulu, kemudian 1 orang yang masuk ini membuka pintu UGD ini. UGD ini dibukanya, memang tidak kunci dari dalam, tidak dikunci pula dari dalam kan. Kunci apanya nggak dikunci, hanya grendel aja. Udah, penculikannya langsung, kebetulan sepeda motor yang CBR ini tidak dikunci stangnya. Dengan mudahlah dia mendorongnya keluar. Dan 1 lagi, paksa lah Pak, pakai kaki dia membuka stangnya itu. Korban telah melaporkan pencurian ke polisi dan berharap motornya segera ditemukan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kita beralih ke informasi lainnya. Dalam 3 bulan terakhir, harga gabah kering giling di tingkat penggilingan Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang terus melonjak. Kenaikan harga gabah mempengaruhi harga beras yang ikut meningkat di pasar tradisional. Kondisi makin naiknya harga gabah kering giling sejak Desember 2022 memacu harga beras mengalami lonjakan harga. Saat ini di tingkat penggilingan Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, harga gabah mencapai Rp6.500 per kilogram. Padahal sebelumnya harga gabah hanya Rp5.800 per kilogram. Kenaikan harga gabah giling disebabkan minimnya pasokan gabah untuk produksi beras. Musim panen tidak merata di kalangan petani seiring cuaca buruk juga jadi faktor utama mahalnya harga gabah hingga mempengaruhi harga beras untuk dijual ke pasar. Sudah berjalan 2 bulan dan mungkin diprediksi sampai April padi akan tetap harga seperti ini.
untuk memenuhi pasokan pasar, Pak. Dari mana kita dapat gabah, Pak? Masa ini daerah Deli Serdang masih panen raya dan untuk daerah Sirge untuk mendapatkan gabah. Dampaknya Pak dari kenaikan. Ya. Dampaknya Pak. Dampak untuk dari kenaikan ini ya daya beli masyarakat sekarang kan sangat rendah karena semua kebutuhan pokok pun sangat naik, semuanya merata, jadi dari omset penjualan pun sangat menurun. Kenaikan harga gabah di tingkat penggilingan mempengaruhi harga beras yang dijual ke sejumlah pasar tradisional seharga Rp12.500 per kilogram. Padahal sebelumnya hanya dijual di kisaran Rp10.000 per kilogram. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, Indonesia menjadi tuan rumah ke-40 dalam penyelenggaraan ajang F1 Powerboat kompetisi balap perahu motor internasional. Kegiatan ini akan berlangsung di Danau Toba, Sumatera Utara. Lalu bagaimana persiapannya? Berikut informasi selengkapnya. Ajang internasional F1 Powerboat Lake Toba di Danau Toba, Sumatera Utara dihelat pada 25 hingga 26 Februari mendatang. Segala persiapan telah dilakukan menyambut para peserta dan pengunjung yang ditaksir hingga 50.000 orang dari mancanegara maupun lokal. F1 Powerboat Lake Toba merupakan kompetisi balap perahu motor internasional. Sebelum perhelatan dimulai, ajang ini akan dimulai dengan free practice pada 24 Februari 2023. Indonesia menjadi tuan rumah ke-40 dalam penyelenggaraan ajang F1 Powerboat di Danau Toba, Sumatera Utara. F1 Powerboat merupakan kejuaraan powerboat terkemuka yang sudah dilaksanakan di 39 negara sejak 1984. Menariknya, penyelenggaraan F1 Powerboat ini akan digelar di Danau Toba yang merupakan danau vulkanik. Sebelumnya, ajang powerboat biasa dilakukan di danau buatan. Bupati Kabupaten Toba, Pol Taksiterus melakukan peninjauan persiapan ajang F1 Powerboat Lake Toba pada Kamis pekan lalu. Salah satu bagian yang ditinjau adalah lahan parkir di Desa Lumban Pea dan Jalan Balige Bypass untuk kendaraan para pengunjung. Sarana dan prasarana pendukung sudah mencapai 80%. Setelah memarkir kendaraan, nantinya para pengunjung dapat menggunakan bis penumpang yang telah disediakan menuju area venue. Kalau saya perhitungkan ini bisa lebih daripada 50.000, karena untuk daerah sekitar Danau Toba ini saja itu pasti itu menurut saya bisa 50.000 itu. Jadi belum lagi yang dari luar sekitar Danau Toba, yang dari Medan, dari Jakarta, dari seluruh Indonesia dan dari seluruh dunia, karena event ini event dunia. Sejumlah lokasi untuk penonton bisa melihat perhelatan ini telah disiapkan, diantaranya lapangan Sisingamangaraja di kawasan Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Kabupaten Toba, serta dari Bukit Pagoda. Di bukit ini penonton bisa menikmati keseruan acara dengan konsep piknik. Kita sangat memperbolehkan untuk masyarakat bebas menonton dari mana saja dari pinggir danau. Tapi memang kita tidak bisa memfasilitasi semua titik ya. Tapi kami akan mengkurasi titik-titik yang memang proper untuk menonton. Dan itu kita ada sekitar 7.000 titik, 7.000 seats lagi di on top of 3.500 yang akan kami rilis. Nah, itu akan kami kurasi. Kami juga dibantu oleh Kemenparekraf. Terima kasih untuk mengkurasi semua kafe-kafe yang ada di sekitar danau. Penjualan tiket Powerboat Lake Toba dibuka mulai 7 Februari 2023 secara online dan juga dijual secara offline di Bandara Silangit dan beberapa lokasi yang telah bekerja sama. Pemerintah Kabupaten Toba sebagai tuan rumah optimis dapat memberikan kenyamanan pada para pengunjung yang ditaksir hingga 50.000 pengunjung dari mancanegara maupun lokal. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba.